Bismillahirrahmanirrahim. Al-latifatu tsalitsah. Utawi iki iku latifah. Hikmah kang kaping 3. Rawawus ngriwayatake sapa Ibnu Jarir At-Tabari an Ummi Salamata saking Ummu Salamah radhiyallahu anha anna mra'atan ono setuhune wong wadon iku tufiawus sedo anha ninggal wong wadon mau sapa zaujuha bojo lanangi wastakat lan mengeluh sapa wong wadon sing ditinggal mati bojone ainaha mengeluhkan sakit matanya fa'atat banjur teko sapa imro'ah an-nabiyya ing nabi sallallahu alaihi wasallam tastafti halih nyuwun fatwa sapa imro'ah hi ing Kanjeng Nabi fil kuhli tentang hukumnya nganggo celak. Dia perempuan harus beriddah berkabung karena suaminya wafat dan selama iddah enggak boleh berdandan. Tapi loro mripate lah carane nambani antara lain dicelai. Oleh apa ora? Perempuan sedang berkabung atas kematian suami, lalu gai celak, gai nambani mripate. Faqala banjur dawuh sapa Nabi. Laha maring imra'ah. Laqad kana teman-teman ono. Sapa ihda kunna. Salah suwijine sira kabeh hai kaum perempuan iku takunu ana sapa ihdakunna ana iku fi syarri ahlasiha nganggo saolo-olone baju pakaian dulu Anda di zaman jahiliyah ketika suamimu mati, berkabung gaya kelambi paling elek. Fatamkusu banjur meneng, berdiam diri sopo ihdakunna. Fi baitiha ing dalem omai, haulan ing dalem 1 tahun. Idza tuwfiya nalika sedo sapa zaujuha bojo lanange fayamurru lewat alaiha ketemu ihdakunna sapa sing lewat ala kalbu asu fatarmihi kemudian si ihdakunna melempar ing asu mau bil ba'rati kelawan teletong garing. Afala arba'ata asyhurin wa asyra. Bukankah sekarang hanya tinggal 4 bulan 10 hari? Artinya Nabi meminta perempuan yang sakit mata tadi supaya bersyukur sekaligus bersabar. Zaman iku lumbian zaman jahiliyah. Ketika suami mati harus berkabung di rumah selama 1 tahun. Pakai baju yang paling jelek. Kadang ono asu lewat
mok sawat karo teledong. Kotor tok wis. Lah saiki lu mek kur karek 4 wulan 10 dino. Wong loro mripat didik kok celaan. Janganlah loro mripat itu jadi kedok, jadi alasan. Terus akhirnya bersolek, berdandan. Tetap enggak boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya Nabi tetap meminta supaya orang perempuan itu meskipun agak sakit mata, enggak usah bersolek, enggak usah pakai celak. Wong saiki kulo zaman Islam, iddahnya tinggal 4 bulan 10 hari. Bersyukurlah, biyen kon di zaman jahiliyah, lek bojomu mati, iddahnya bukan 4 bulan tapi 1 tahun. Ya. Kesimpulannya tetap gak oleh berdandan. Al-latifatur rabi'ah, utawi iki iku hikmah kang kaping 4. Al-hikmatu fi tahdidi iddatil wafat, utawi hikmah dalam membatasi iddah kematian suami. Dibatasi berapa? Bi 4 ashhurin wa 10 ayyam. 4 bulan 10 hari. Hiya yo mengkono-mengkono hikmah yaiku annal ghayatal asliyah ma'rifatu bara'ati rahim. Tujuan asli adanya iddah, kanggo ngaweruhi kosong tidaknya rahim perempuan. Wal janinu yatakawwanu fi batni ummihi 40 au yauman nutfatan. Janin akan terbentuk di perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah. Thumma 40 yauman, lalu 40 hari lagi berwujud alaqah, menjadi gumpalan darah. Thumma 40 yauman mudghah, lalu 40 hari lagi menjadi segumpal daging. 40, berapa totalnya? 120. 4 bulan, ya. Kama dalla ala dzalika al-haditsus sharihus sahih. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadis sahih yang sangat gamblang. Fahadihi 40 kali 3 ini 120 yauman, 120 hari atau 4 bulan. Tsumma tunfakhu fihi ruh, lalu ditiupkan di dalamnya ruh. Ba'da hadhil muddah, setelah waktu 4 bulan ini. Fazidat al-ashru, maka ditambahkanlah 10 hari. Lidzalika untuk proses peniupan nyawa tadi. Waqad su'ila Abul Aliyah. Ditanya si Abul Aliyah, lima dummatil ashru ilal 4 ashhur. 5 karena apa dummat ditambahkan al-ashru 10 hari, ditambahkan ke 4 bulan. Faqala, dawuh Abul Aliyah, li'anna ruh fiha tunfakh, karena di waktu 10 hari yang ditambahkan itulah
ruh ditiup. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Halil ayatu nasikhatun li ayatil i'tidad bil haul. Mbak-mbak kok telaten nemen ya mbak-mbak iki. Ono apa sih? Apakah ayat ini menasakh terhadap ayat yang memerintah iddah bil hauli 1 tahun? Dulu iddah itu 1 tahun. Warisan iddah model zaman jahiliyah. Nek ditinggal mati mbiyen setahun. Dhahaba jumhurul ulama. Dhahaba was berpendapat. Sapa jumhurul ulama ila anna hadhil ayata, bahwa ayat iddah 4 bulan 10 hari nasikhatun menasakh liqaulihi, menasakh firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Utawi wong akeh kang padha wafat minkum saking sira kabeh, wa yadharuna azwajan, dan mereka yang wafat itu meninggalkan istri-istri janda. Wasiatan, maka sebelumnya wajiblah memberi wasiat. Mataan, sejumlah harta pesangon, li azwajihim, untuk para istri mereka. Ilal hauli, sampai cukup 1 tahun. Ini berarti ayat ini menyuruh istri beriddah 1 tahun. Nah, untuk kebutuhan iddah 1 tahun itu, suami sebelum mati sudah harus mewasiatkan sejumlah dana pesangon mata yang kira-kira cukup untuk biaya hidup 1 tahun. Berarti iddahnya 1 tahun dulu. Ghaira ikhraj, halih ora kena dikeluarkan. Enggak boleh. Ayo mbak, cepat mbak. Jangan teman-teman telat ya. Enggak boleh dikeluarkan dari rumah. Apa betul ayat iddah 4 bulan 10 hari itu menasakh mengganti kewajiban beriddah 1 tahun? Faqad kanatil iddatu, teman-teman ono apa iddah iku haulan kamilan, setahun penuh. Thumma nusikha, banjur dihapus apa dzalika mengkono-kono iddah 1 tahun bi 4 ashhurin wa ashrin, dengan 4 bulan 10 hari. Wa hadhil ayatu wa in kanat mutaqaddimatan fit tilawah, ayat ini tentang iddah 4 bulan 10 hari meskipun lebih dulu dalam membacanya ala ayatil i'tidad bil haul, lebih dulu daripada ayat yang memerintah iddah 1 tahun. Illa, hanya saja, annaha, ayat yang 4 bulan 10 hari ini, mutaakhiratun, lebih akhir, fin nuzul, dalam hal turunnya. Fa inna tartibal mushaf laisa ala tartibi an-nuzul, sebab urut tulisan dalam mushaf
itu tidak sesuai dengan urut turunnya ayat. Jadi lebih dulu ayat yang merintah iddah 1 tahun daripada ayat yang merintah iddah 4 bulan 10 hari dalam hal turunnya. Meskipun urut membacanya, ayat iddah 1 tahun itu urut bacanya lebih dulu daripada ayat yang merintah iddah 4 bulan 10 hari. Nah, surat Inna A'thaina yang di belakang, itu turunnya bukan berarti lebih akhir daripada surat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Urutan nulisnya, urutan bacanya lebih dulu Iqra', malah Inna di belakang Inna A'thaina. Ya. Itu dalam hal urut bacanya. Tapi kalau nuzul turunnya lebih dulu Iqra'. Ngerti ya? Jadi urutan nulis dan baca mushaf itu tidak sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran. Bal-balik, huwa utai mengkono urutan nulis, urutan baca, iku tauqifiyun, bersifat tauqifi, murni berdasar petunjuk Nabi, bukan akal-akalan tentang urutnya surat-surat Quran itu. Fatakunu mongko ono opo ayat 4 bulan 10 hari, iku nasikhotan menasah. Wa dhahaba ba'duhum, berpendapat sebagian ulama, ila annahu laisa fil ayati naskhun, berpendapat bahwa tidak ada nasakh dalam ayat ini. Wa innama huwa nuqsanun minal haul. Akan tetapi 4 bulan 10 hari itu hanya pengurangan dari 1 tahun. Bukan penghapusan tapi pengurangan. Sholat mau papat bareng musafir gari loro. Itu bukan menghapus tapi pengurangan. Kasolatil musafir, koyo sholatil musafir. Lamma nuqisat min arba'in ila snatain, ketika sholatnya musafir dikurangi dari 4 menjadi 2, lam takun naskhun, bukanlah itu menjadi nasakh, wa innama kana takhfifan, akan tetapi itu hanya diskon, pengurangan, keringanan. Qala al-Qurtubi, wa hadza ghalatun bayyin, berpikir pendapat kayak begini salah nyata. Li'annahu idza kana hukmuha an ta'tadda sanatan, sebab kalau hukum wanita yang ditinggal mati harus beriddah 1 tahun, summa uzila hadza, lalu 1 tahun itu dihapus, walaziman hal iddah, dan wajib baginya beriddah hanya 4 bulan 10 hari, fahadha huwa naskhu, ini namanya nasakh. Dulu 1 tahun, lalu hukum 1 tahun dihapus, diganti 4 bulan 10 hari. Yang ini namanya nasakh mansuh. Sementara kalau sholat papat jadi loro, itu enggak dihapus. Kenapa? Karena papat berlangsung terus. Kon gak musafir neng omah ya papat. Papat berlangsung terus. Kalau iddah 1 tahun, begitu turun iddah 4 bulan 10 hari, yang 1 tahun enggak berlaku lagi sudah. Sementara yang sholat dari 4 menjadi 2, mulai teka omah papat maneh. Itu enggak ada penghapusan 4 terus jadi 2.
kasus sholatnya musafir itu rukhsah keringanan iya, bukan penghapusan. Ya, tapi kalau iddah ini kewajiban iddah 1 tahun benar-benar dihapus, nggak berlaku lagi. Jadi kasus iddah tinggal 4 bulan 10 hari, itu kasusnya nasakh mansukh, bukan rukhsah, ya. Bukan pengurangan. Walaisat sholatul musafir min hadza, dan bukanlah sholat musafir masuk kategori pengurangan, masuk kategori nasakh mansukh, bukan. Wong nyatanya 4 berlaku juga kok. Fi syai'in sedikit pun. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Ma ya iddatul hamil al-mutawaffa anha zawjuha. Berapa sah iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya? Iddahnya 4 bulan 10 hari kah? Atau iddahnya sampai melahirkan? Atau iddahnya dipilih yang lama? Bojone meteng 9 bulan. Terus yang lanang mati. Lagi sedina 2 dina anake lahir. Akankah iddahnya hanya 2 hari? Kalau dikatakan iddahnya sampai melahirkan, ya. Atau harus 4 bulan 10 hari. Terus kalau tas hamil, bojone mati, melahirkannya kurang 9 bulan. Lewat 4 bulan 10 hari, tapi belum melahirkan, habis apa enggak iddahnya? Sudah 4 bulan 10 hari, tapi belum melahirkan. Ya apa ini? Iddatul hamil al-mutawaffa anha zawjuha wada'ul hamli. Iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah dengan melahirkan kandungannya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyada'na hamlahun, utawi wong-wong wadon kang hamil, ajaluhna utawi habisnya iddah mereka, iku ayyada'na yanto melahirkan, hamlahunna kandungan mereka. Fal ayatu hadhihi qad khassasat al-umum. Ayat tentang wanita hamil iddahnya melahirkan telah mentaksis keumuman hukum al-warid kang tumeka fi qauli ing dalam firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, mereka yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri janda, maka mereka wajib beriddah 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau hamil. Hamil bukan 4 bulan 10 hari, tapi batas iddahnya sampai melahirkan. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Yang kayak begini, ini dawuhnya mayoritas ulama. Tapi waruya diriwayatkan an Aliyin wa bin Abbasin radhiyallahu anhuma annal hamil ta'taddu bi ab'adil ajalaini
wanita yang hamil itu harus beriddah dengan hitungan yang paling jauh. Kalau yang paling lama itu melahirkan, ya beriddahlah sampai melahirkan. Kalau yang lama 4 bulan 10 hari, ya beriddahlah dengan hitungan 4 bulan 10 hari. Bi ab'adil ajalaini. Ngerti ya? Bimakna dengan arti annaha setuhune hamil idza kanat nalika ono iku hamilan hamil fa wada'at alhamla lalu dia melahirkan kandungannya walam tantahi dan belum berakhir belum habis muddatul iddah masa iddah 4 bulan 10 hari. Gimana? Belum 4 bulan 10 hari melahirkan. Tabqa mu'taddatan. Maka wanita hamil itu tetap saja beriddah. Hatta tantahi al-muddatu. Sampai habislah masa 4 bulan 10 hari. Tapi wa idzan tahat al-muddah. Jika telah habis masa 4 bulan 10 hari, walam tadha alhamla dan belum melahirkan kandungan, tantadir maka wanita wajib menunggu. Enggak boleh nikah. Wajib menunggu beriddah. Hatta wad'il hamli. Sampai melahirkan kandungan. Fa'idha qa'adan aba'adal ajalaini. Jika perempuan itu duduk menunggu masa yang paling jauh, faqad amilat bimuqdal ayataini. Bimuqtadal ayataini. Maka benar-benar perempuan itu telah mengamalkan apa yang dikehendaki dari 2 ayat itu. Wa ini taddat biwad'il hamli, jika perempuan hamil beriddah hanya dengan hitungan melahirkan kandungan, faqad tarakatil amal, maka dia meninggalkan mengamalkan ayat iddah wafat 4 bulan 10 hari. Wal jam'u aula minat tarjih. Memadukan 2 ayat itu lebih baik daripada mentarjih. Apa mentarjih itu? Mengamalkan yang lebih kuat, membuang yang lain. Itu tarjih. Mending jam'u dipadukan, dicari titik temu. Dua-duanya diamalkan. Cuma berpikir kayak begini, nanti juga melarang merantak-merantak. Sebagaimana perempuan yang diceraikan, beriddah, kalau belum pernah haid atau haidnya luas, 3 bulan. Lalu ternyata hamil. Haruskah beriddah 3 bulan? Atau beriddah sampai melahirkan? Tas dipegat, meteng, seminggu lahir. Habis kaidahnya. Atau tetap harus nunggu 3 bulan. Sehingga katanya tadi biar mengamalkan iddah hamil, juga mengamalkan iddah wafat. Nah, kasusnya nanti juga pertanyaannya, mengamalkan iddah hamil atau mengamalkan iddah 3 bulan? Mengamalkan iddah hamil, apa mengamalkan iddah 3 quru misalnya. Ya. Kalau ulama dicerai
haidnya normal 3 kuruk. Dicerai belum pernah haid atau luas 3 bulan. Dicerai hamil melahirkan. Ya melahirkan, iddahnya habis. Meskipun sak jam dah iddahnya ya habis. Tas dipegat jarak sak jam, lahir ya habis. Karena masing-masing punya ketentuan sendiri-sendiri. Dan hampir enggak pernah terjadi. Wong lanang mentolo megat bojone ke wis wetenge mindi-mindi kurang sak jam melahirkan. Qala al-Qurtubi wa hadza nadharun hasan. Ini nalar yang bagus. Pemikiran yang bagus. Wa hadza utami mengkene iki iku nadharun nalar hasanun kang bagus. Laula ma ya'kiru alaihi. Andai tidak ada riwayat yang menentangnya atau berlawanan dengannya. Min hadisi Subay'ah, yakni hadis si Subay'ah al-Aslamiyah. Yang mana hadis Subay'ah itu begitu melahirkan ya iddahnya habis. Pikiran itu agak baik. Andai enggak nabrak riwayat sahih tentang ceritanya Subay'ah. Wa huwa fi sahih. Sedangkan riwayat Subay'ah itu ada dalam hadis sahih. Berarti yang benar ya tetap jumhur. Iddahnya sampai melahirkan. Berapa hari pun. Ya. Itu kalau wanita hamil. Pikiran tadi nalar yang baik. Andai enggak bertentangan dengan riwayatnya Subay'ah. Hujjatul Jumhur Al-Fatihah.